Setiap hari Kamis kedua, di Vianney itu kita harus memakai baju daerah. Menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Dan dari SD udah di Vianney ya Kak? Iya, program 3E di Vianney. 3E itu adalah Eki, e-learning, sama English. Kalau di Vianney, pasti kita diajarin bekerja sama dengan orang yang kita tidak dekat misalnya. Nah itu penting banget karena kalau di lingkungan kerja, kita kan nggak bisa memilih ya siapa yang mau kita ajak kerja sama. Halo Sobat YBAK, podcast Sukses YBAK. Perkenalkan aku Sofi sebagai host hari ini dan hari ini aku ditemani oleh... Namaku Johannes. Kak, kenapa sih sekarang kita pakai baju daerah? Nah, setiap hari Kamis kedua di Vianney itu kita harus memakai baju daerah. Emang gak ribet ya? Setiap hari Kamis minggu kedua setiap bulannya kita harus pakai baju daerah. Menurut aku sih enggak ya, karena baju daerah ini merupakan keragaman budaya di Indonesia yang harus kita lestarikan. Kan kita kan udah belajar ya, keragaman budaya itu harus kita lestarikan untuk generasi penerus kita. Nah terus untuk ribetnya menurut aku sih enggak ya, malahan tampil keren nih kayak gini di sekolah. Nah dan juga aku melihat dari teman-teman aku nggak ada yang mempermasalahkan tentang baju daerah kayak gini. Oh begitu ya Kak, asik banget nih ya tampil keren di sekolah. Kak, aku pengen kenal kakak lebih dekat nih, boleh tidak? Boleh. Oke, kakak bisa memperkenalkan diri kakak secara lengkap. Oke, halo semuanya, nama aku Johannes Humalatis Tansitomorang, bisa dipanggil Johannes atau Jojo. Sekarang aku kelas 8 dan menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Wah, hebat ya Kak, bisa menjadi wakil ketua OSIS. Oh ya Kak, biar lebih akrab, aku boleh panggil Kak Jojo aja gak? Boleh? Oke, Kak, aku pengen nanya nih. Kakak TK dan SD dari sekolah mana ya? Oke, jadi kebetulan mamaku itu guru di salah satu sekolah. Nah, jadi aku masuk ke TK sekolah itu, namanya TK Lamaholot. Nah, aku kan pernah nanya, "Mah, kenapa aku nggak masuk TK Vianney?" Mamaku jawab, kalau misalnya anak TK ya seusia itu membutuhkan perhatian khusus. Nah, jadinya agar aku bisa dipantau sama mamaku, dimasukin ke TK Lamaholot. Nah, terus mamaku memasukkan aku ke SD Vianney karena mamaku bilang supaya aku bisa belajar lebih sungguh-sungguh, bisa mencari bakat aku dan juga mengembangkannya begitu. Berarti kakak TK di Lamaholot dan dari SD udah di Vianney ya Kak? Iya. Berarti kakak cinta banget dong sama Vianney. Iya kan dong. Sekarang kakak lanjut nih di SMP Vianney. Kalau boleh tahu alasannya apa sih Kak? Nah, waktu kelas 6 itu kan aku punya banyak teman. Aku tanyain ke mereka, kalian mau lanjut ke SMP mana? Terus banyak yang bilang ke SMP Vianney kan. Nah, terus aku juga udah mengenal guru-guru di SMP Vianney dan aku mengetahui program 3E di Vianney. Mungkin belum banyak yang tahu nih Kak tentang 3E di Vianney. Boleh jelasin gak sih apa itu 3E biar banyak yang tahu? Yaudah deh, aku jelasin ya. Jadi 3E itu adalah Eki, e-learning, sama English. Aku jelasin satu-satu. Jadi Eki ini berkaitan tentang karakter dan emosional. Seperti kita setiap pagi itu ada doa bersama, terus ada kegiatan LDK, ada retret dan rekoleksi. Terus ada e-learning. E-learning ini itu misalnya nih ya, kita itu setiap ulangan tengah semester atau ulangan akhir tahun itu kita bakalan ulangan di My Campus, aplikasinya YBHK. Nah, terus untuk English, kita tahu English itu adalah bahasa internasional. Jadi penting banget kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, dengan cara di Vianney itu ada pembelajaran natif. Nah, natif ini itu kita langsung diajarin nih sama orang Inggrisnya langsung, orang luar negeri yang berbahasa Inggrisnya langsung. Nah, terus untuk English juga kita menyapa guru dengan bahasa Inggris
doa pagi juga dengan bahasa Inggris, dan di event-event tertentu MC-nya juga ada yang berbahasa Inggris, seperti itu. Wah, keren nih ya, 3 act unggulannya Vianney. Pantas aja walaupun banyak sekolah di luar sana kakak tetap milih Vianney nih. Berarti Vianney dan YBAK keren ya kak? Iya dong. By the way, selama Kak Jojo belajar di Vianney, apa aja sih yang Kak Jojo dapatkan? Pastinya banyak banget. Ada dari teman, mendapatkan bakatku dan mengembangkannya, dan juga dapat memperluas wawasanku. Kan tadi kakak bilang menemukan bakat ya kak? Kakak bisa ceritain nggak tentang bakat dan prestasi yang sudah Kak Jojo dapatkan? Oke, aku ceritain ya. Jadi waktu SD itu ada lomba baca puisi. Nah, aku terus ikut mewakilkan kelasku. Nah, waktu lomba itu kebetulan aku mendapatkan juara 1. Dan dari semenjak itu aku mulai percaya diri nih kalau misalnya puisi itu adalah bakatku. Nah, ternyata yang menyadari itu bukan aku sendiri, tapi guruku juga menyadarinya. Nah, akhirnya setelah itu guruku mulai melatih aku dan mencoba mengikutkan aku di lomba-lomba luar sekolah. Nah, tapi sayangnya waktu SD itu belum menang. Akhirnya masuk ke SMP, sama juga berawal dari lomba sekolah dan akhirnya aku juara 1. Guruku juga mengetahui potensi aku dan melatih aku, mempersiapkan aku untuk lomba di luar sekolah. Lomba pertama aku di SMP itu Vireta Cup. Nah, tapi sayangnya waktu Vireta Cup itu lawannya susah-susah banget ya memang. Dan aku nggak bisa mendapatkan juara di situ. Tapi nggak apa-apa. Aku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di situ. Nah, terus guruku itu nggak pantang menyerah. Guruku itu tetap melatih aku dan mempersiapkan aku ke lomba di sekolah berikutnya. Lomba berikutnya itu ada di sekolah Bunda Mulia. Nah, puji syukurnya di Bunda Mulia itu aku berhasil mendapatkan juara 1. Itu semua berkat guruku yang baik banget. Wah, keren banget nih ya Kak Jojo bisa meraih juara. Dan gurunya yang udah membantu Kak Jojo juga dalam mengembangkan bakat kakak dengan mengikuti lomba-lomba. Nah, tadi aku sempat dengar Kak tentang teman. Emang gimana sih teman-teman di Vianney? Teman-teman di Vianney itu semuanya ramah-ramah kok, saling terbuka. Misalnya nih ya, ada orang yang masuk dari pindahan sekolah lain. Masuk ke Vianney pasti langsung diajak kenalan, diajak keliling sekolah. Nah, mereka itu welcome banget sama orang-orang baru. Nah, terus ya banyak ya cerita dari teman aku. Mereka itu baru kenalan 1 hari doang, tapi udah jadi temen deket banget. Wah, terus ya di satu kelas itu pasti kita berbeda-beda kan. Nah, dari agama, suku, ras, tapi kita itu semuanya saling menghargai. Tidak ada yang menjelekkan, tidak ada yang menjatuhkan. Dan teman-teman di Vianney itu suportif banget. Misalnya nih ya, ada yang nggak bisa di satu materi pelajaran. Itu bakalan dibantu agar bisa mengerti materi yang diterangkan gurunya gitu loh. Wih, berarti teman-teman di Vianney baik-baik ya Kak. Iya. Kalau Kak Jojo gimana nih? Baik gak? Baiklah, aku kan sebagai wakil ketua OSIS harus bisa menjadi contoh bagi teman-teman aku. Masa wakil ketuanya nggak baik gimana coba dengan murid-muridnya? Iya sih ya Kak. Menurut Kak Jojo, nilai-nilai apa juga nih yang udah Kak Jojo pelajari selama di Vianney? Aku sih berfokus kepada core values YBHK ya. Ada kasih kepada Tuhan dan sesama, bersyukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran. Nah, 7 nilai itu penting banget. Berarti nilai-nilai ini harus kita pertahankan ya Kak? Iya dong. Contohnya ya, aku ambil 2 contoh. Itu kerjasama. Pasti ya di lingkungan kerja itu kita bakalan disuruh bekerja dengan orang lain. Nah, kalau di Vianney pasti kita diajarin bekerja sama dengan orang yang kita tidak dekat misalnya. Nah, itu penting banget karena kalau di lingkungan kerja kita kan nggak bisa memilih ya siapa yang mau kita ajak kerja sama. Nah, terus di Vianney itu ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu penting banget. Kita bakalan bekerja sama dan
akan menyelesaikan proyek yang diberikan. Begitu. Terus ada kejujuran. Kita tahu dong kejujuran itu sangat penting. Apalagi di dunia kerja ya. Kejujuran itu kalau misalnya kita nggak jujur nih ya, bakalan sulit sama orang lain. Bakalan nggak dipercaya, nggak ada yang mau ngomong sama kita. Karena udah terkenal kita itu nggak jujur orangnya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Benar sih Kak, nilai-nilai BHK itu sangat berguna ya untuk masa mendatang maupun sekarang. Sekarang aku mau tanya lagi nih, bagaimana menurut Kakak tentang Bapak Ibu Guru di SMP Vianney? Bapak Ibu gurunya semuanya asik-asik dong pastinya. Ada yang niat ngajarnya, ada yang bersosialisasi dengan murid, dia deket banget sama murid. Ada juga yang menggunakan media yang interaktif dengan murid-muridnya. Contohnya pelajaran apa tuh Kak? Aku kasih contohnya sedikit ya. Itu ada IPA, Bahasa Inggris, dan PKN. Gimana tuh cara pembelajarannya? Nah, kalau IPA nih ya, IPA kan terkenal dengan pelajaran yang susah nih dimengerti nih. Hanya orang-orang pinter doang nih yang tahu nih. Nah, tapi kalau di Vianney itu enggak. Semua orang itu pasti bisa. Karena guru-gurunya yang enggak pantang menyerah. Dan kalau kasih pembelajaran itu yang menyenangkan. Enggak bakalan bikin kita cepat bosan. Kayak diterangkan dengan PPT. Dan juga kadang ada tugas-tugas dengan bermain game seperti gitu. Terus ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita juga menggunakan media elektronik seperti Google Form, YouTube, dan juga quizzes. Jadi untuk listening kita nggak melulu hanya dengan guru saja, tapi bisa juga dengan YouTube. Terus PKN nih, PKN ini asik banget. Kalau misalnya ada tugas-tugas nih ya, tugasnya itu menggunakan media permainan gitu loh. Seperti ada mencari kata, menyusun kata, dan juga ada teka-teki silang. Pokoknya seru banget deh. Wah hebat ya Bapak Ibu Guru di Vianney. Terakhir nih Kak Jojo, apa pesan Kak Jojo untuk adik-adik yang akan melanjutkan di SMP Vianney? Pesan dari aku sih, pokoknya semangat terus. Jangan ragu-ragu deh masuk ke SMP Vianney. Sip, tetap Vianney is the best ya Kak. Terima kasih Kak Jojo, selamat menggapai impian dan harapan Kakak. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di edisi podcast selanjutnya.